Kenapa pendidikan kita adalah yang paling rendah padahal kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, Bapak Ibu semua, saya mau ngikutin Pak Guru Gembul. Assalamualaikum Baraya Arsnesia. Nah, karena beliau sudah di sini, tentunya kita langsung undang saja ya. Kami persilakan Pak Guru Gembul. Alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, Pak Guru Gembul. Nanti hari ini beliau akan membahas materi yang berkaitan dengan bidangnya arsnesia yang ada di sini ya. Sorry, Baraya Arsnesia. Jadi Pak Guru, kita tuh punya panggilan keluarga besar Ars itu arsnesia. Nah, cuma karena ada Bapak maka Baraya Arsnesia. Gak apa-apa, arsnesia saja. Nah, sebelum masuk ke inti temanya Pak, boleh dong saya tanya-tanya dulu Bapak. Soalnya kayaknya Pak Guru Gembul itu agak-agak misterius gitu Pak. Banyak orang yang belum tahu namanya. Iya. Cek terlalu kenceng ini. Oh, terlalu kenceng. Betul nggak Pak? Soal apa nama? Soal nama yang misterius itu. Iya, saya ingin memisahkan antara kehidupan saya sebagai pribadi dan kehidupan saya sebagai influencer, dan karena itu kan ada konsekuensi masing-masing. Jadi saya pengen hidup itu dalam tanda kutip normal ya. Jadi saya belanja atau apa kesana kesini ngasuh anak tidak dikenali sebagai seorang influencer. Jadi ini juga sebenarnya penyamaran ini. Ini kacamatanya bolong ini. Nah, buat Arsnesia, coba dilihat kacamata beliau. Saya baru sadar ternyata kacamata yang nggak ada kacanya. Nggak ada kacanya ini. Aduh, kecolok. Nah, Pak Gembul, boleh tahu nggak sebetulnya masa kecilnya Pak Gembul di mana sih Pak? Ya, saya masa kecilnya biasa saja, homogen, tidak banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi, dan karena itu tidak banyak hal yang bisa diceritakan. Wah, ternyata betul, misterius. Tapi Pak Gembul suka berwisata nggak? Suka berwisata? Ya tentu saja, saya senang sekali berwisata. Nah, kalau gitu cocok dengan tema kali ini. Ya, cocok. Nah, untuk itu, mangga Pak, langsung aja Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja, dan setelah apa yang kita bicarakan sekarang ada manfaat, ada faedah, dan seperti yang dicita-citakan Pak Rektor nanti, semoga satu atau beberapa di antara kita menjadi pembesar-pembesar bagi negeri ini. Dan itu sebenarnya bukan doa saja, itu sebenarnya juga sebuah keyakinan. Makanya saya boleh berdiri ya. Saya minta waktunya beberapa waktu untuk misalkan menyimak setidaknya 30 menit awal untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Setelah itu ingat kata-kata hari ini. Kenapa harus diingat? Karena nanti Baraya semua ketika menjadi orang-orang besar, Baraya harus tetap ingat bahwa apa yang kita bicarakan sekarang itu ternyata terbukti di masa depan. Bahwa ada orang-orang di sini yang ternyata menjadi orang-orang yang besar. Tapi sebenarnya sebelum kita berbicara tentang menjadi orang besar, menjadi orang kuat dan lain sebagainya secara personal, saya pengen nanggapin dulu judul tema kita, tema obrolan kita kali ini soal filsafat. Di sini ada yang pernah belajar filsafat? Tolong acungan kakinya. Ada yang pernah belajar filsafat? Sebenarnya semua di antara kita tuh belajar filsafat sebenarnya. Jadi filsafat itu bukan sesuatu yang elitis, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar. Tapi mari kita berpikir filosofis secara sangat sederhana. Misalkan begini, tolong jawab pertanyaan saya, tolong jawab ironi dari pertanyaan saya. Misal begini, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Indonesia negara yang sangat besar, terdiri atas ratusan atau terdiri atas belasan ribu pulau, yang setiap pulaunya itu memiliki keunikan tersendiri.
yang dihuni oleh manusia itu hanya sekitar 6 ribuan, sekitar 10 ribuan pulau yang dihuni, dan setiap orang-orang yang menghuni pulau-pulau itu ternyata memiliki kekhasan yang berbeda-beda satu sama lain. Karena itu maka seharusnya Indonesia menjadi pusat pariwisata di seluruh dunia karena tingkat keunikannya yang berbeda. Kan begini, kenapa orang berwisata? Salah satu alasan kenapa orang harus berwisata itu adalah karena tempat tujuan wisatanya itu berbeda dari apa yang selama ini dialami. Logika paling sederhananya adalah orang gunung kalau berwisata dia ke pantai, orang pantai kalau berwisata dia ke gunung. Betul kan? Karena dia mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda. Orang Indonesia mainnya ke Eropa, orang Eropa nyari tempat di daerah tropis. Karena apa? Berwisata itu biasanya mencari sesuatu yang belum pernah mereka alami atau sesuatu yang secara terbiasa tidak mereka jalani. Berwisata itu seperti itu. Nah, Indonesia adalah negara dengan pulau yang sangat banyak, dengan keragaman budaya yang sangat banyak, dengan alam yang luar biasa. Dengan fakta itu, maka seharusnya yang datang berkunjung ke Indonesia itu banyak. Tapi data statistiknya menunjukkan orang yang mau berwisata, ini berwisata ya, bukan berkunjung karena bisnis, bukan karena apa, tapi orang yang mau berkunjung ke Indonesia itu cuma 2,5 juta orang setahun di luar masa pandemi. Di masa pandemi itu pernah 6 orang dalam sebulan. Orang luar yang tertarik untuk datang ke Indonesia itu jumlahnya 2,5 juta. Orang Indonesia yang keluar, yang berwisata, bukan berkunjung bisnis, bukan apa, yang berwisata itu jumlahnya 11 juta orang. Itu sesuatu yang positif atau negatif? Dalam perspektif yang lain itu positif. Itu menunjukkan bahwa orang kaya di kita lebih banyak daripada orang miskinnya. Karena yang berwisata keluar, yang mengeluarkan uang banyak, itu lebih banyak daripada orang yang ngehamburin uang dari luar ke sini. Tapi itu perspektif yang keliru sebenarnya. Karena yang sebenarnya itu yang negatif tadi. Kenapa Indonesia dengan potensi wisata yang sebesar ini ternyata dikunjungi oleh hanya 2,5 juta manusia. Dan dari 2,5 juta manusia dalam setahun itu pun sekitar 2,1 jutanya berkunjungnya ke satu pulau yang kita kenal sebagai Bali. Tempat yang lain kok tidak dikunjungi? Itu pertanyaan ironi yang pertama. Kalau nanti ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Kecupan manis. Bercanda. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan ironi yang kedua. Indonesia adalah negara yang diapit oleh negara-negara yang secara akademis paling maju di dunia, yang pendidikannya paling baik di seluruh dunia. Negara-negara 10 besar paling baik pendidikannya di dunia, 3 diantaranya mengelilingi Indonesia. Singapura, Australia, New Zealand. Dari 10 negara dengan pendidikan terbaik di seluruh dunia, 3 diantaranya mengelilingi Indonesia. Kenapa pendidikan di Indonesia justru dikatakan sebagai yang terburuk? Siswanya, literasinya, kita yang terburuk di seluruh dunia. Gurunya, kita terburuk kedua di seluruh dunia. Kemampuan matematika kita terburuk ketiga di seluruh dunia. Kita kalau dapat piala tuh, udah banyak gitu rekornya, kalau yang terburuk. Cuman yang tadi itu pertanyaan ironinya adalah seandainya ini mah masalah kecil banget. Seandainya ada di antara kita yang studi banding, deket banget tuh ke Singapura, tinggal loncat dari kapal laut, tenggelam gitu. Ke Singapura loncat ke situ, atau main ke Australia ke situ, dekat ketemu sama kanguru, atau ke New Zealand di situ, itu kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan itu? Apakah tidak ada orang kita yang berwisata ke sana? Oh banyak. Yang orang Indonesia yang berwisata ke Singapura saja itu per bulan menghabiskan uang 10 triliun di sana. Devisa besar buat Singapura. Siapa di sini yang pernah main ke Singapura? Orang Singapura biasa berwisata ke Indonesia, ke Cihampelas. Beli kaos di sana 20.000, diborong ke Singapura, di Singapura dijual 120.000. Orang Indonesia datang ke sana berwisata ke Singapura, dapat kaos
I love Singapura, padahal itu buatan Cihamplas. Yang bodoh tuh siapa gitu? Ya, yang bodoh orang sana gitu ya, orang Wakanda. Tapi pertanyaan ironi saya yang kedua adalah, kenapa pendidikan kita adalah yang paling rendah padahal kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia? Pertanyaan yang ketiga ini juga terkait dengan pariwisata, terkait dengan kunjung mengunjungi. Pertanyaannya adalah gini. Penduduk dunia sekarang itu berapa? Ada yang tahu? 8 miliar, betul sekali. Anda dapat hadiah, kecupan manis. Coba kesini. Enggak. Dia malah mau maju ke depan. Serem saya. Saya kan berharap tadi tuh yang ya sudahlah. Oke. 8 miliar penduduk manusia di seluruh dunia, setengahnya ngumpul di sini. Setengahnya itu ngumpul di Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Jadi kalau bumi itu bulat gede, lingkarin sedikit dari mulai Jepang sampai Jawa sampai Pakistan, itu setengah populasi dunia itu adanya di situ. Paling banyak. 1,4 miliar ada di Cina, 1,4 miliar ada di India, 300 juta ada di wilayah Indonesia dan Malaysia, Filipina ada 100 juta, Jepang ada 125 juta, pokoknya di sini setengah dari total populasi global. Nah, artinya apa? Artinya kalau siapapun yang buka usaha, buka lapak, dagang di wilayah ini, untungnya pasti gede banget. Karena konsumennya setengah dari populasi global. Dan yang lebih hebatnya lagi apa? Kalau dua wilayah yang sangat besar itu, yang setengah populasi dunia terbagi menjadi dua bagian. Asia Timur, Asia Selatan, dengan komposisi penduduk yang kurang lebih sama. Itu dihubungkan oleh satu celah sempit yang disebut sebagai Selat Malaka. Dan Selat Malaka itu adalah selat yang sampai detik ini dilewati kapal-kapal paling banyak di seluruh dunia. Pelabuhan-pelabuhan paling sibuk di seluruh dunia itu ada di Selat Malaka. Karena selain menampung setengah populasi global, itu di situ diversifikasi kebutuhannya besar. Orang Jepang bisa bikin mobil tapi nggak punya minyak bumi. Jadi mereka ngambil dari Arab. Arab lewat Selat Malaka ke Jepang. Orang Arab punya minyak bumi tapi nggak punya mobil, ngambil dari Jepang, ngambil dari Cina lewat Selat Malaka. Karena perairan itu jauh lebih menguntungkan daripada jalur darat. Kalau misalkan kita kenal transportasi, karena kalau lewat gunung, lewat daratan itu mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera bersama teman bertawulang, itu panjang banget. Iya kan? Lewat jalur laut kita masuk kapal, tidur, bangun, sudah sampai. Karena itu jalur laut selalu menjadi jalur yang jauh lebih baik. Nah, jalur laut yang dimaksud yang menghubungkan setengah populasi global plus diversifikasi kebutuhan-kebutuhan di seluruh dunia itu lewat satu Selat Malaka. Selat yang kita kuasai sekarang. Dengan potensi sebesar itu, Indonesia harusnya dikunjungi. Harusnya Indonesia buka lapak di situ. Jadi iklan. Harusnya Indonesia Shopee di situ gitu. Harusnya Indonesia tuh ngambil kesempatan emas di situ. Tapi yang terjadi apa? Enggak. Kita enggak ngapa-ngapain. Kita biarkan negara-negara lain untuk buka lapak di situ dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Kita enggak ngapa-ngapain. Makanya saya heran ini sama warga negara Indonesia, dari total penduduk sekitar 277 juta, masa gak ada yang bisa ngelihat potensi sebesar itu? Coba, tiga-tiganya yang tadi itu berkaitan dengan kunjungan. Tiga-tiganya itu berkaitan dengan pariwisata. Iya kan? Semuanya. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara baraya semua di sini yang punya visi untuk bisa memanfaatkan tiga potensi yang tadi? Acungkan tangan.
Satu, bahwa kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dua, bahwa kita memiliki pulau-pulau yang paling beda, paling eksotis yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk refreshing. Dan yang ketiga, kita ada di tengah-tengah setengah dari populasi global dengan diversifikasi kebutuhan yang membuat kita itu sebenarnya adalah wilayah yang paling strategis di dunia. Dengan potensi-potensi itu, siapa orang-orang yang berkecimpung di dunia pariwisata yang punya visi untuk ngambil kesempatan di situ? Acungkan tangan. Siapa yang punya visi, siapa yang punya rencana untuk bisa memanfaatkan itu? Cung. Ayo. Oi, ini potensi besar nih, triliunan duitnya. Kalau masuk jurusan pariwisata tapi nggak ngerti potensi pariwisatanya di mana, ya ngapain juga? Ayo, cung. Yang angkat tangan saya kasih permen. Oke lah, gini lah. Pertanyaannya saya kasih lebih mudah lagi. Saya punya duit. Kelihatan? Kurang beriman. Saya punya duit 5 triliun. Saya kasih pada siapapun yang bisa menggandakan uang itu dalam 10 tahun. Tapi bikin satu wahana pariwisata tertentu yang bisa memanfaatkan keunggulan Indonesia yang tadi itu. Mau bikin resort di pulau tertentu boleh, sok silahkan mau apa. Tapi saya minta ada satu orang saja di sini yang menunjukkan punya visi, punya rencana bagaimana memanfaatkan potensi besar Indonesia. Cung. Saya kasih nih 5 triliun. Nih, kelihatan. Ada? Tidak ada? Wah, Pak, kita harus pulang ini, Pak. Nah, ini masalah terbesarnya. Ternyata jawabannya sudah ketahuan di sini juga. Jawabannya apa? Potensi yang besar itu ternyata tidak kita sadari dan kita tidak memiliki dorongan untuk bisa mengeksekusi itu. Padahal itu besar. Jadi ibaratnya gini nih, di depan mata kita tuh ada peti yang kalau kita buka ada duit 7 triliun di situ dan itu gratis, free buat kita. Kita bebas ngapa-ngapain itu, nggak kena pajak, nggak akan kena begal, nggak kena apa-apa. Kita cukup buka peti itu. Masalahnya 277 juta penduduk Indonesia itu gak mau buka petinya. Negara mana di dunia ini yang potensi ekonominya sebesar Indonesia? Gak usah lihat sumber daya alam, lihat lokasinya aja, letaknya aja. Kalau misalkan ya, misal kita dagang minyak solar di Medan untuk kapal-kapal dagang. Di sana per hari itu ada kapal dagang, kapal yang bawa kontainer besar itu 200 kapal per hari. Itu kapalnya bukan yang lucu-lucu gitu, tapi yang Godzilla 3 biji muat di situ gitu. Setiap satu kapal itu membutuhkan berapa ribu galon minyak di situ. Kita dagang minyak di situ aja, kita udah bisa menggratiskan seluruh biaya pendidikan dari SD sampai universitas. Tapi kita nggak ngambil itu. Unik kan? Nah, maka kalau misalkan di sini ada orang-orang yang masuk jurusan pariwisata, kemudian masuk jurusan itu karena memang dia ingin berkarya, pahamilah potensi besar. Orang-orang yang di sini adalah calon-calon miliarder terbesar di dunia. Karena kalian semua ada di wilayah dengan potensi ekonomi, potensi pariwisata terbesar di dunia. Itu bab 1 yang kita bahas. Itu ironinya, kenapa kita tidak mendapatkan itu.